Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fathuddin Noval, NIM 1831071175 dari kampus Universitas Negeri Makassar, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi tentang biomekanik dan analisis olahraga tolak peluru. Untuk lebih tepatnya pada mata kuliah biomekanika dan olahraga. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan biomekanika dan olahraga. Materi yang kedua yaitu bagaimana cara menganalisis biomekanika dan kinesiologi olahraga. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian biomekanika olahraga. Apa sih sebenarnya pengertian dari biomekanika olahraga ini dan apakah ada manfaat dari belajar biomekanika olahraga ini sendiri? Jadi pengertian dari biomekanika adalah secara terminologi biomekanik terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan kata mekanikal yang berarti gerakan. Jadi biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanika hanya mempelajari gerakan pada manusia. Dengan demikian pengertian biomekanik secara umum atau luas adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologi, mekanis dan sosiokultural. Sedangkan pengertian biomekanik secara sempit adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia. Adapun pengertian biomekanik secara ilmiah adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan gaya dan perubahan beban mekanik pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh manusia itu sendiri. Biomekanik adalah bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanik dan terapan dan ilmu biologi serta fisiologi. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanik dipakai dalam menyusun konsep, analisis, desain dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Ilmu ini adalah sebuah penerapan dari hukum mekanik untuk mendeskripsikan gerakan manusia. Juga sebuah ilmu yang mempelajari gaya yang bekerja dan dihasilkan pada tubuh manusia, beserta efeknya pada lapisan cairan ataupun material yang digunakan untuk keperluan diagnosis, perawatan, dan penelitian. Bidang ilmu biomekanik terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, kinematik atau mempelajari gerakan baik mengenai perpindahannya, kecepatan dan percepatan tanpa memperhatikan penyebab gerakan. Yang kedua, kinetik, berhubungan dengan kerja gaya-gaya pada benda dan akibat hasil kerja gaya-gaya tersebut. Baik gerakan kinematik atau kinetik dibedakan menjadi dua macam gerakan, yaitu gerakan linear adalah gerakan lurus ataupun melengkung sepanjang jalur di mana seluruh titik pada tubuh manusia bergerak pada jarak dan pada waktu yang sama. Gerakan anguler yang kedua, yaitu gerakan anguler, adalah gerakan di sekitar titik yang sama sehingga daerah yang berbeda secara segmen tubuh yang sama tidak bergerak pada jarak dan pada waktu yang sama. Gerakan ini bekerja pada jalur imaginer yang disebut sebuah atau sumbu rotasi. Ada 5 pendekatan di dalam mempelajari gerakan pada manusia, yaitu yang pertama pendekatan anatomi.
di mana menggambarkan atau menjelaskan tentang struktur tubuh bagian-bagiannya, serta bagian-bagian tubuh yang potensial untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua, pendekatan fisiologis, di mana mempelajari tentang proses terjadinya gerakan, kontinuitas gerakan dan kontrol gerakan. Yang ketiga, pendekatan psikologis, di mana mempelajari sensasi, persepsi dan motivasi yang memutilasi terjadinya gerakan serta mekanisme neurologis yang mengontrolnya. Yang keempat, pendekatan mekanik, di mana menjelaskan adanya gaya, waktu dan jarak yang berhubungan dengan gerakan tubuh manusia. Yang kelima, pendekatan sosio-kultural, di mana menjelaskan tentang pengertian dari gerakan yang bervariasi di dalam lingkungan yang berbeda-beda. Itulah pengertian singkat atau penjelasan singkat tentang pengertian biomekanik. Materi yang kedua yaitu analisis biomekanik dan kinesiologi olahraga pada cabang olahraga tolak peluru. Sebelum itu kita mempelajari dulu tentang tolak peluru atau pengertian. Tolak peluru merupakan salah satu nomor pada perlombaan atletik. Nomor ini diperlombakan untuk kategori pria dan wanita. Berat peluru untuk kategori wanita adalah 4 kg dan untuk kategori pria adalah 7,26 kg. Peluru terbuat dari besi keras, kuningan atau logam lain dan tidak boleh lebih lunak dari kuningan. Atau kulit mental yang keras diisi dengan timah atau material lainnya. Dalam perlombaan tolak peluru atau gerakan-gerakan atlet dalam usahanya untuk melaksanakan tolakan harus dilakukan dengan sebuah lapangan yang dibatasi oleh sebuah lingkaran dengan garis tengah 2,135 meter. Peluru harus jatuh di dalam sebuah sektor dibatasi oleh 2 garis lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke ujung busur pada lingkaran dengan besar sudut 40 derajat. Bagian pertama, teknik tolak peluru gaya O'Brien. Jadi teknik dalam pelaksanaan tolak peluru ada beberapa macam teknik, dan teknik yang pertama yaitu gaya O'Brien. Yang pertama adalah teknik awalan melakukan gaya O'Brien. Yang pertama, berdiri tegak membelakangi arah tolakan. Yang kedua, peluru dipegang dengan tangan kanan dan jari-jari yang terbuka. Ketiga, jari kelingking dan ibu jari menjaga agar peluru tidak menggeser ke samping. Keempat, peluru diletakkan atau ditempelkan di antara bahu dan leher bawah, rahang dengan telapak tangan terbuka ke atas. Yang selanjutnya, siku bengkok dan lemas di samping badan. Selanjutnya, lutut kaki kanan dibengkokkan, berat badan pada kaki kanan. Tungkai kaki kiri lurus ke belakang dan rileks. Yang kedua, gerakan meluncur. Tata cara pelaksanaan gerakan meluncur. Yang pertama, lengan kiri dilipat di depan badan untuk membentuk keseimbangan. Yang kedua, tarik tungkai kiri ke depan. Lutut dilipat di bawah perut di samping tungkai kanan. Yang selanjutnya, luruskan kembali tungkai kiri. Selanjutnya, bersamaan dengan meluruskan tungkai kiri ke belakang, tolakan kaki kanan kuat dan pindahkan kaki kanan searah dengan gerakan tubuh sejauh-jauhnya sehingga kaki kiri menyentuh balok tolakan. Yang selanjutnya, gerakan melentur diakhiri dengan sikap lutut tungkai kiri lurus, lutut tungkai kanan bengkok, berat badan pada kaki kanan. Selanjutnya, yang ketiga adalah teknik tolakan. Yang pertama, bersamaan dengan kaki kiri menyentuh balok,
luruskan lutut tungkai kanan dan tolak atau dorong peluru dengan cepat, dibantu dengan putaran pinggul, putaran lengan kiri, lenturan tegok dan ekstensi pergelangan tangan kanan. Sudut tolakan kira-kira 40 derajat dengan bidang horizontal. Setelah menolak, lengan kanan tetap lurus. Berat badan ke depan supaya tidak keluar lingkaran. Pindahkan kaki kanan ke depan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jauhnya tolakan dalam tolak peluru. Yang pertama, besarnya kecepatan awal peluru pada saat lepas dari tangan. Yang kedua, besarnya sudut tolakan. Yang ketiga, ketinggian peluru saat lepas dari tangan. Dan selanjutnya yaitu teknik yang kedua, yaitu teknik tolakan peluru gaya O'Brien. Untuk menganalisa gerakan tolak peluru dibutuhkan alat bantu video atau gambar sinematografi. Hal ini dikarenakan gerakan tolak peluru dilakukan dengan sangat singkat, kurang lebih 2 detik dari persiapan sampai proses menolak. Dengan alat bantu gambar kita bisa menganalisa gerakan tolak peluru secara detail. Fase persiapan berlangsung lambat. Pada fase persiapan ini, kecepatan bagian anggota badan tidak terlalu penting, sebab gerakan-gerakan hanya bertujuan untuk memantapkan kesetimbangan tubuh. Kecepatan gerak tertinggi terjadi pada fase gerakan. Dari tinjauan biomekanik dan kinesiologi, sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa perlu harus dilepaskan pada saat kecepatan maksimum, ketinggian maksimum, dan juga pada sudut tolakan kurang dari 45 derajat. Ketiga hal itu mutlak dan penting untuk mencapai tujuan tolak peluru, yaitu melontarkan objek untuk mencapai jarak horizontal yang maksimal. Ada beberapa gerakan dalam teknik gaya O'Brien. Yang pertama, gerakan lutut dan pinggul. Lutut dan pinggul merupakan titik-titik kritis dalam tolak peluru. Lutut kanan dan sendi pinggul fleksi dalam posisi sudut optimum, sehingga peregangan otot cukup untuk menghasilkan tenaga maksimum. Hal ini perlu diperhatikan pada fase akhir. Bila peregangan otot tidak mencapai titik kritis, maka pada saat tensi lutut tidak akan terjadi kekuatan rotasi yang maksimum. Kemudian pada saat peluru lepas, lutut harus dalam keadaan ekstensi penuh. Jika ini tidak dilakukan, maka ketinggian peluru saat lepas dari tangan tidak berada pada ketinggian maksimum yang akan dapat mengurangi jarak tolakan horizontal. Gerakan yang kedua adalah gerakan pinggang dan persendian pinggul. Pada fase persiapan, pinggung dan persendian pinggul berada di atas bidang tumpuan yang mantap, sehingga kesetimbangan dan dapat dipertahankan pada masa badan center of gravity, atau letaknya lebih rendah karena pengaruh fleksi lutut kanan sebagai kaki tumpuan. Otot ekstensor kaki tumpuan berada dalam keadaan diregangkan untuk kontraksi dengan kekuatan penuh pada saat dimulainya fase gerak. Keadaan pinggul tetap dalam keseimbangan gerak seperti terlihat pada frame 12 hingga frame 20. Tenaga terbesar dihasilkan pada saat dimulainya putaran pinggul. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan kepala dan leher. Kedudukan kepala dan leher atlet tolak peluru tetap dalam keadaan ekstensi dari awal sampai akhir gerakan. Yang selanjutnya gerakan lengan dan gerakan tangan. Pada saat akhir dari fase gerak menuju maju, gerakan lengan kiri memberikan sumbangan terhadap mekanisme refleks flexor extensor dan
memelihara kesetimbangan pada saat peluru lepas. Terjadi abdukasi jari tangan dan fleksi pergelangan tangan pada saat peluru sudah lepas. Ada beberapa hukum-hukum Newton yang bekerja pada tolak peluru gaya O'Brien. Hukum yang pertama adalah hukum Newton 1, hukum kelembaman. Bunyi hukum Newton 1, setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Terjadi pada fase persiapan dan fase gerak lanjutan. Hukum yang kedua adalah hukum Newton 2 atau hukum momentum percepatan. Perubahan atau bunyi dari hukum ini adalah perubahan kecepatan gerak sebanding dengan besarnya tenaga yang bekerja pada benda tersebut. Arahnya searah dengan arah tenaga yang bekerja. Hukum percepatan ini terjadi pada saat fase gerakan. Semakin besar percepatan, semakin pula jarak tolakan. Hukum yang ketiga adalah hukum Newton 3 atau hukum aksi reaksi. Bunyinya setiap aksi selalu akan menimbulkan reaksi yang sama besar dengan arah yang berlawanan. Terjadi pada saat tungkai menjejak tanah untuk gerakan ekstensi agar dapat menolak peluru sejauh-jauhnya. Semakin besar tenaga yang digunakan untuk ekstensi lutut, semakin besar pula tenaga yang dihasilkan untuk menolak peluru. Jadi itulah penjelasan singkat tentang biomekanika olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya.